Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap sehat, tetap bersuka cita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Saya percaya Anda semua selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari hari ini saya mengajak Anda semua, dalam situasi apapun kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tentunya meneguhkan iman kita semua. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama kepadamu. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, perumpamaan ini membahas kepada kita tentang pentingnya bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap anugerah Tuhan. Kita diberi rahmat oleh Tuhan, dan kita harus bekerja keras dalam kehidupan kita. Semua orang berjuang untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup mereka. Siapapun orang yang ada di muka bumi ini dipanggil untuk bekerja. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi hidup kita dan juga bagi orang lain. Sebagai tanda kesaksian, masing-masing kita harus bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dengan bekerja, kita menghindari sikap malas. Dengan bekerja, kita juga menunjukkan tentang kemurahan hati Allah bagi semua orang. Allah memberikan kita semua kesempatan untuk mengembangkan hidup kita masing-masing. Kita diberikan talenta, kita diberikan kesempatan oleh Allah.
Maka mari kita gunakan semua kesempatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baik mungkin. Mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian dalam bacaan tadi dikatakan, orang yang iri hati adalah orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak melihat hal baik di dalam diri orang lain. Maka yang muncul adalah keirihatian. Tidak mau melihat kelebihan orang lain. Iri hati terjadi karena sikap cemburu terhadap sesama dan timbul dari kemalasan diri sendiri. Kadang orang melihat pribadi-pribadi yang lain kok bertumbuh, berkembang. Kok hartanya banyak? Karena dia bekerja. Kok dia itu begitu dikasih oleh orang lain? Karena dia bekerja. Karena dia bisa merangkul jiwa-jiwa yang lain. Maka pada saat itulah kita juga dipanggil untuk tidak cemburu terhadap sesama. Karena ingat baik-baik, kecemburuan timbul dari kemalasan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Sejauh mana kita menggunakan seluruh potensi untuk mengembangkan diri kita dan sesama yang ada di sekitar kita? Apakah kita hanya menganggur dan bermalas-malasan saja? Maka marilah kita bekerja dengan giat dan tekun, karena dengannya kita akan menikmati hasil jerih payah dan keringat dari diri sendiri. Bapa kita juga bekerja. Yesus bekerja sungguh luar biasa. Dia melayani orang, satu kesaksian hidup. Kadang dengan bekerja, itu kesaksian yang sungguh luar biasa daripada kata-kata yang kita ucapkan. Karena dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, orang tahu siapa kita dan orang akan semakin memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mari Bapak Ibu, dalam keluargamu masing-masing saling tolong-menolong untuk bekerja satu sama lain. Istri menolong suami bekerja, suami menolong istri bekerja, anak-anak menolong orang tua untuk bekerja, agar kehidupan rumah tangga kalian menjadi lebih baik. Mari kita memberi contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teruslah bekerja, apapun pekerjaanmu, yang penting itu halal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, Tuhan memanggil Anda untuk bekerja sama dengan Dia. Dan Dia akan memberikan Anda upah yang layak bagi hidup Anda dan saya. Kita semua punya kesempatan dari Tuhan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Barang siapa tidak bekerja, jangan beri dia makan. Maka mari kita bekerja keras, kita makan dari hasil kerja keras kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas rahmat kesehatan yang memampukan kami untuk terus bekerja dalam situasi apapun. Berikanlah kami rahmat-rahmat yang masing-masing kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kau jamah mereka saat ini Tuhan. Kau angkat sakit penyakit mereka, agar mereka dapat kembali kepada keluarga mereka dan bekerja sesuai dengan apa yang Kau percayakan kepada mereka. Berikanlah kami semua rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.